Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanes Prasetyo, masih dalam rangka mengenai Power BI Desktop. Dan pagi ini tanggal 20 Maret 2021, seperti biasa sebelum berangkat olahraga badminton, buat satu tutorial yang mengenai Power BI. Dan seperti yang sudah kita pelajari kemarin saat kita ke channel YouTube saya sudah beberapa kali membuat satu tutorial mengenai Power BI, dan kali ini kita akan membuat satu implementasi dari atau praktek dari apa yang sudah kita pelajari, dan terakhir kita belajar adalah top N. Dan sekarang di sini saya sudah mempunyai satu tabel invoices di sini ya, dengan banyak sekali data. Ada ship name, ship address, diantaranya ada country, kemudian ada salesperson. Jika kita geser ke kanan ada salesperson di sini, ada ane.words, Nancy Dafolio dan lain sebagainya. Kemudian jika kita geser ke kanan, kita juga mempunyai penjualan yang dilakukan masing-masing sales. Dan proyek kita pagi ini adalah bagaimana cara mencari salesperson yang melakukan penjualan terbaik pada masing-masing negara ya. Jika kita lihat di sini ada banyak sekali negara, ada banyak sekali country di sini ya, dan ada banyak sekali setiap negara di sini, misalnya USA, ada banyak sekali salesperson. Ya, salesperson yang ada banyak macam-macam dan melakukan beberapa kali penjualan, dan kita akan mencari penjualan tertinggi yang sudah dilakukan pada masing-masing negara. Di sini jika kita lihat di granularity-nya ada banyak negara, yaitu Argentina, Australia, Belgia, Brasil dan lain sebagainya. Bagaimana jika kita ingin mencari sales yang melakukan penjualan tertinggi pada masing-masing negara? Oke, sebelumnya buat rekan-rekan yang belum gabung di channel YouTube saya, silahkan buka di channel YouTube saya di sini ya. Kemudian Heru Monas seperti ini ya, Monas Power BI. Nanti rekan-rekan bisa mencari apa yang sudah saya saya sharing di sana. Ada summarize, ada menggunakan Power Query, dan banyak sekali tutorial mengenai Power BI yang sudah saya upload di sini. Silahkan dipelajari agar tidak bingung bagaimana cara atau memahami function yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke kanvas kita. Untuk membuat satu visual yang bisa menampilkan masing-masing negara, nanti kita akan menggunakan matrix ya di sini ya. Saya klik pada matrix, kemudian saya klik dan drag pada country-nya. Country, saya cari dulu di sini country. Mana country ya? Ini country, saya klik dan drag. Bisa di sini, bisa di row ya, saya klik pada row-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu tabel yang memuat negara-negara yang ada di tabel kita tadi. Kita besarkan dikit tampilannya. Grid, saya besarkan dikit untuk gridnya. Misalnya saya buat saja 16 lah ya, 16 ya, seperti ini sudah cukup terlihat. Saya geser dikit. Nah, tugas kita nanti adalah mencari nama salesperson dengan penjualan tertinggi pada masing-masing negara ya. Kita akan menggunakan formula top N ya. Oh ya, di sini sebelum saya menggunakan top N, saya sudah membuat satu measure, yaitu total sale, yang tidak lain hanyalah berupa sum dari kolom invoice, tabel invoice pada kolom sales di sini atau kolom penjualan. Jadi kita total dulu, atau kita sum dulu untuk kolom penjualannya, baru kita sortir berdasarkan negara, dan kita cari nilai tertingginya, kemudian kita cari nama salespersonnya dan kita tampilkan di sini. Kurang lebih seperti itu nanti logiknya ya. Jadi saya langsung saja ke measure yang akan kita buat. Klik kanan pada invoices, kemudian klik pada new measure. Ya, bubur ting 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 ya, ramai sekali gang saya ya. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Mudah-mudahan berkah jualannya. Saya hanya bisa mendoakan yang baik. Kita buat saja di sini misalnya sales dengan penjualan terbanyak. Nah ya, seperti ini. Kita akan menggunakan formula top N ya, top N buka kurung. Nah, top N ini parameter pertama adalah N value. N value maksudnya adalah berapa peringkat tertingginya yang akan kita ambil. Kita ambil satu saja karena kita ingin mencari nama salesperson yang
mempunyai penjualan tertinggi, kemudian kita ketik koma. Parameter berikutnya adalah tabel. Tabelnya ketimbang kita mensuplai satu tabel gelondongan invoices seperti ini ya, kita akan bungkus si invoices ini dengan values ya, values. Kemudian invoices ini kita cari nama ininya, nama apa namanya, nama salespersonnya ya. Jadi kita tidak mengambil satu gelondongan tabel, tapi kita ambil pada salespersonnya saja. Tutup kurung, kemudian koma. Parameter berikutnya adalah order by expressionnya adalah kita mensortir. Nanti kita ambil top, maaf saya betulkan dulu mic-nya. Jadi nanti kita mengambil apa namanya, top n-nya berdasarkan nilai apa, kita ambil berdasarkan nilai dari total sale-nya atau penjualan dari total sale-nya ya. Kita ambil saja di sini total sale seperti ini. Nah, order by di sini kita tidak usah pakai, nanti si apa namanya, si Power BI-nya akan secara otomatis mensortir berdasarkan ascending maupun descending. Kalau top n biasanya langsung di descending ya. Jadi saya tutup kurung dulu ya, kemudian saya tekan enter. Kita klik dan drag untuk hasil measure yang kita punya tadi, sales dengan penjualan tertinggi ya. Saya klik dan drag di sini. Kita akan disajikan pada nama masing-masing sales yang sudah melakukan penjualan tertinggi pada masing-masing negara ya. Jadi tanpa bingung memilah-milah dan mensum satu persatu pada masing-masing negara, si Power BI atau DAX-nya ini sudah mempunyai satu function yang bisa kita manfaatkan untuk mencari siapa sih penjual sales dengan penjualan tertinggi pada masing-masing negara. Kita juga bisa membuktikan dengan cara mengklik dan drag pada total salesnya seperti ini ya. Tampilannya masih acak di sini karena memang ini belum tersortir total sale-nya. Jadi saya sortir saja seperti ini ya. Klik lagi agar tersortir ya. Penjualan tertinggi ada pada USA dengan Margaret Peacock, penjualannya sekian. Pada Jerman ada Andrew Fuller dengan sekian, penjualannya. Austria ada sekian, Robert King dengan penjualan sekian, dan seterusnya ya. Jadi dengan DAX ini kita dengan mudah bisa mencari apa istilahnya, analisis sederhana pada data yang kita punya. Dan yang saya sampaikan tadi adalah salah satu penggunaan formula top n dan gabungan dengan values untuk dapat kita manfaatkan pada analisa data sederhana yang kita ingin cari ya teman-teman ya. Baik, untuk rekan yang masih bingung silahkan diulang lagi video tutorialnya, dan rekan-rekan yang masih awam mengenai Power BI Desktop tidak apa-apa, belum paham sepenuhnya, rekan-rekan bisa mencari beberapa video tutorial yang sudah saya post di channel YouTube. Silahkan pelajari di sana step by stepnya. Nanti akan kita tambahkan lagi setiap minggu minimal satu praktek ya dari apa yang sudah kita pelajari. Untuk rekan-rekan yang tidak ingin ketinggalan video tutorial saya, minta tolong diklik tombol subscribe. Untuk rekan-rekan yang merasa video tutorial ini bermanfaat, silahkan tombol like maupun di share di teman-teman yang lain. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prastio masih dalam rangkaian Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.